Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan saya bekerja di Dewan Jaminan Sosial Nasional. Seperti Bapak-Bapak Ibu ketahui, ada sebuah institusi khusus, lembaga khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 ini, bahwa untuk implementasi SJSN yang di dalamnya salah satu programnya adalah JKN ini, ada sebuah dewan yang dibentuk untuk mempersiapkan, dan kemudian dengan undang-undang berikutnya, Undang-Undang Nomor 24, DJSN diminta sebagai pengawas dari SJSN ini sendiri. Jadi saya pikir ini topik yang cukup relevan buat kami, jadi kami berusaha sekali untuk hadir. Yang sebenarnya Pak Ketua DJSN sendiri yang akan hadir, tapi karena tadi kami berdua di posisi di Solo, Pak Ketua mendapat tugas dari Pak Menko, terus sehingga saya yang diperintahkan ke sini. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa slide yang sudah disiapkan oleh Pak Ketua. Tapi sebelumnya saya mengutip beberapa narasumber. Tadi Pak Edison dari BPJS sudah mengindikasikan ada paling tidak 3 titik Pak Edison ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingin menambahkan lagi Bu, nggak hanya 3 titik, tapi saya mau lebar Bu. Ternyata ada 5 titik potensi fraud terjadi di penyelenggaraan JKN Pak Edison. Kemudian juga saya merujuk Profesor Laksono mengatakan 5-10% kejadian fraud di Amerika Serikat. Jadi ketika kita presentasi itu kita pakai untuk pelaksanaan JKN, betapa besar dana yang akan potensi fraud ini. Terakhir Pak Hanefi mengatakan kalau gitu permasalahan seperti ini siapa nih yang harus mengawasi dan prosesnya mulai dari mana pencegahan ini harus kita lakukan. Beberapa konsepsi saya ingin sampaikan, nanti kemudian kita diskusikan ngerucutnya pelaku-pelaku dan titik-titik mana nih yang harus kita waspadai untuk melakukan pengawasan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong slide. Paling 3, saya resume sedikit ya Bapak-bapak, mohon izin. Ketika kita bicara JKN, bahkan tidak sedikit banyak yang menyebutkan kalau JKN ini adalah sebuah revolusi. Kita mengadakan sejumlah perubahan besar ketika kita memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah apa? Niat kita untuk mengcoverage seluruh penduduk Indonesia, yang kemudian kita jadwalkan 2019 secara kebijakan kita ingin mendapatkan seluruh penduduk Indonesia mempunyai jaminan kesehatan ini. Satu itu. Kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, penyelenggaranya tidak lagi yang kita kenal PT Askes, tapi sebuah badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dan mempunyai kewenangan untuk memungut iuran kepada warga negara Indonesia. Betapa kemudian kewenangan itu kita berikan, kita percayakan kepada sebuah badan yang kita sebut BPJS Kesehatan. Kemudian lagi ada sejumlah dana baik APBN yang kita ketahui dengan PBI 19,7 triliun APBN akan kita percayakan, kita transfer ke BPJS Kesehatan untuk dikelola dan kemudian untuk memberi manfaat kepada para peserta. Belum lagi kita hitung kemudian iuran peserta lainnya seperti PNS dan peserta lainnya, dan juga kemudian peserta baru. Kalkulasi cepat kurang lebih 40T akan segera masuk ke BPJS Kesehatan. Kemudian juga kita menggunakan sistem yang kita sempurnakan pembiayaannya, kapitasi kita lakukan, dan inasibidis yang kita bangun bersama-sama untuk mengatur mekanisme pembayaran di tingkat provider, baik itu tingkat pertama, 2, dan 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, wajarlah ketika semua orang menengok, semua orang memberi perhatian terhadap perubahan besar yang terjadi di jaminan kesehatan ini. Tapi udah menjadi catatan kita belajar dari negara luar betapa besar potensi fraud itu yang akan terjadi. Regulator, betapa kemudian kemarin kita tengok regulasi yang kita siapkan untuk penyelenggaraan JKN ini. Ya, karena ini forum akademis, kita bisa lihat secara objektif dan jujur
sejumlah peraturan pemerintah dan regulasi lainnya Perpres baru terbit itu di akhir Desember 2013. Yang pelaksanaannya kita ketahui 1 Januari 2014. Betapa kemudian proses sosialisasi komunikasi sampai tataran ke bawah saya pikir menjadi tantangan utama. Pada pihak regulator itu, kepesertaan tentunya masih banyak kita ketahui karena ketidakpahamannya, kemudian banyak pertanyaan, kemudian ada sejumlah masyarakat kita, saudara-saudara kita yang sudah mengemban penyakit langsung menjadi peserta. BPJS Kesehatan tiap hari buka loketnya dan tidak sedikit menerima pendaftaran baru. Kurang lebih secara nasional saya dapat info 3.000 sampai 4.000 peserta baru Pak ya. Bahkan 20.000 semakin menanjak aja tiap hari bapak-bapak ibu-ibu menjadi peserta BPJS, dan mayoritas mereka udah sakit ketika sudah mendapat kartu langsung harus mendapat pelayanan kesehatan. Betapa BPJS Kesehatan harus bekerja keras seperti itu. Sementara BPJS Kesehatan yang merupakan transformasi dari PT Askes tentunya ada proses restrukturisasi secara internal, tapi juga kemudian hubungan antar lembaga mereka karena statusnya beda perlu formulasi-formulasi lainnya. Vaskes kita ketahui isunya adalah belum meratanya vaskes kita, itu ya udah harus kita terima, kita bangun pelan-pelan, tapi kondisi seperti inilah, kompleksitas seperti inilah yang kemudian mengantarkan kita kepada 1 Januari 2014 yang tadinya PT Askes hanya mengemban kurang lebih 16 juta persa, tiba-tiba 1 Januari serentak kurang lebih 120 juta minimal itu transfer dari PNS, Jamkesmas, TNI, Polri dan sebagainya. Langsung kurang lebih 120 juta peserta langsung dilayani oleh BPJS. Lanjut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan ada mekanisme yang diamanatkan dalam undang-undang tentang pengawasan dan monitoring evaluasi dari sistem jaminan sosial nasional ini, dan di dalamnya adalah JKN. Saya sampaikan bahwa DJSN, yaitu tempat saya bekerja, mempunyai kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada tataran tertentu. Kemudian kita juga merujuk undang-undang itu, ada kementerian lembaga yang diminta juga untuk melakukan monef, terutama adalah Kementerian Kesehatan. Ketika kita bicara JKN, Kementerian Kesehatan diminta untuk monitoring dan evaluasi khususnya mengenai fasilitas kesehatan masyarakat. Semakin banyak lembaga-lembaga baik perorangan maupun kelompok yang juga ikut memberi inputing dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Itu yang kemudian semua kami di DJSN kami menerima baik itu keluhan atau permasalahan yang kami kemudian rumuskan bersama. Sisi lain Bapak-bapak Ibu-ibu, ada fungsi yang lebih tajam yang diemban oleh DJSN, yaitu pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal dilakukan juga oleh OJK dan BPK. Ada 3 unit ini yang secara undang-undang mendapat amanat melakukan pengawasan eksternal terhadap BPJS. Bagaimana kinerja BPJS dalam rangka pelayanan sampai kemudian bagaimana BPJS melakukan investasi dana yang besar itu. Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu mengenai mekanisme yang akan dibangun, saya laporkan di sini. DJSN dengan OJK sudah menandatangani MOU dan keduanya sudah mempunyai pedoman untuk bagaimana mengawasi BPJS ini bekerja. Lanjut, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini kami dengan KPK telah mengadakan kajian. Oleh KPK dikenali ada 5 titik di situ. Kalau tadi kita mungkin setengah sesi saya dengarkan bahwa potensi fraud terjadi terutama pada tataran fasilitas kesehatan dengan BPJS itu sendiri. Bagaimana pembayaran 2 institusi ini secara terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu memang permasalahan besar. Tadi Prof. Laksono juga mengatakan betapa kemudian terjadilah potensi-potensi besar di sana. Tadi narasumber mengatakan betapa udah canggihnya
fraud itu terjadi, sampai cap aja beda. Betapa kita, masyarakat kita udah sedetil itu mengkonstruksi sebuah fraud. Tapi sayang kelupaan ya, tadi aturannya bintangnya 4 dibikin bintangnya 5 ya, jadi ketahuan lah. Tapi kemudian di situ pasti menjadi objek pemeriksa dari BPK. BPK pasti akan melihat hal itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi ada 5 titik selain di tingkat masyarakat fasilitas kesehatan itu berinteraksi dengan BPJS, mengadakan pembayaran, interaksi pembayaran, tapi juga bapak-bapak ibu-ibu, BPJS juga berpotensi di awal ketika dari PT Askes menjadi Jamsos, PT Askes menjadi BPJS Kesehatan pun sudah diindikasikan ada potensi fraud di situ, yaitu apa? Pengalian aset. Kita ketahui PT Askes sudah bekerja sekian tahun, di sana ada sejumlah aset yang kemudian harus ditransfer menurut ketentuan undang-undang menjadi asetnya BPJS Kesehatan. Kemudian potensi lainnya di investasi. Tadi kita sama-sama hitung cepat, ada kurang lebih 40T tiap tahunnya masuk ke BPJS Kesehatan. Betapa uang itu harus diinvestasi secara benar, dan asumsinya nggak boleh salah investasi, karena nanti bisa minus, itu nggak bisa memberi pelayanan kepada peserta. Waktu saya 8 menit lagi, kemudian ada 3 titik lagi di sana, tapi ada sejumlah titik-titik potensi itu beradanya emang di BPJS. Selain kita lihat di Vaskes dan di Peserta, tapi ada 3 titik itu di arealnya BPJS. Tapi saya yakin dengan persiapan yang dilakukan secara internal oleh BPJS Kesehatan, kita bisa, BPJS Kesehatan bisa mengantisipasi potensi-potensi ini. Bapak Ibu sekalian, saya pikir slide berikut saya apa? Oh ya, saya melaporkan bahwa kami melakukan monef ke sejumlah daerah. Di situ anggota dewan melakukan kunjungan ke lapangan. Ada beberapa aspek yang kami identifikasi, ada ada permasalahan baik pada tataran regulasi, pada tataran pelayanan, manfaat dan iuran. Selanjutnya, next please, kepesertaan, kelembagaan dan organisasi dan lain-lain. Jadi kami coba mengkategorikan yang dalam slide berikutnya, masing-masing aspek ini kami lebih rinci, kami menjadi catatan-catatan penting. Setiap temuan monef kami selalu membuat rekomendasi untuk ditindaklanjuti baik oleh BPJS Kesehatan maupun oleh Kementerian Kesehatan dan kementerian-kementerian terkait lainnya. Saya pikir itu pemaparan saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga kita sama-sama dengan nanti diskusi kita tahu siapa yang harus melakukan dan di titik mana kita harus memberi perhatian untuk terjadinya fraud. Itu emang diskusi yang perlu kita buka, sama-sama kita bangun bersama ke depan. Karena ini program negara kan amat sungguh besar amanatnya, merupakan program negara, harus jalan, tapi juga harusnya jangan salah, harusnya juga jangan banyak fraud terjadi di situ. Kalau kita biarkan cepat atau lambat dia akan bangkrut, dia akan tidak operasional di lapangan. Saya pikir itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.